Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dengan saya Aura Zuliana. Di sini saya akan menjelaskan materi dari sebuah PPT yang menjelaskan konsep dasar manajemen keuangan, memahami prinsip-prinsip dasar yang mengatur pengelolaan keuangan dalam sebuah organisasi. Pengantar manajemen keuangan. Konsep dasar manajemen keuangan. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, proses manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, apa sih tujuan manajemen keuangan? Nah, di sini ada tujuan manajemen keuangan adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan aset. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan, di mana hal ini mencakup pengambilan keputusan terkait investasi, pendanaan, dan pembagian dividen. Di sini terdapat tujuan utama manajemen keuangan, mengoptimalkan nilai dan pertumbuhan perusahaan. Terdapat 5 poin yang dimana poin pertama adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Fokus utama adalah meningkatkan nilai perusahaan untuk memberikan keuntungan optimal bagi para pemegang saham. Yang kedua, ada pengoptimalan menggunakan sumber daya. Penggunaan pengelolaan yang baik memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, ada menjaga likuiditas perusahaan, di mana likuiditas yang baik penting untuk memastikan perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang keempat, ada mengurangi risiko keuangan. Strategi manajemen risiko diterapkan untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi pasar yang merugikan. Yang kelima, yang terakhir, menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, di mana tujuan jangka panjang adalah mencapai pertumbuhan berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Terdapat fungsi utama manajemen keuangan, pentingnya manajemen keuangan dalam sebuah organisasi. Ada apa aja sih? Yang pertama, perencanaan keuangan, menyusun anggaran dan proyeksi keuangan untuk mengarahkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, ada pengendalian keuangan, memantau kinerja dan melakukan analisis varians untuk memastikan kesesuaian dengan rencana. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan, menilai peluang investasi dan sumber pendanaan untuk keberlangsungan finansial. Di sini terdapat penganggaran dan proyeksi keuangan. Yang pertama ada anggaran operasional, di mana menyusun rencana untuk kegiatan sehari-hari guna memastikan kelancaran operasional. Yang kedua ada anggaran modal, merencanakan investasi jangka panjang yang mendukung pertumbuhan dan ekspansi. Analisis laporan keuangan, memahami laporan-laporan keuangan dalam manajemen keuangan. Yang pertama, di mana itu ada neraca. Neraca merupakan menunjukkan posisi keuangan pada titik waktu tertentu, memberikan gambaran tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, ada laporan laba rugi, menggambarkan pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu, membantu dalam menganalisis profitabilitas. Yang ketiga, terdapat laporan arus kas, menunjukkan aliran kas masuk dan keluar, memberikan wawasan tentang likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Di sini terdapat rasio keuangan dan interpretasinya, memahami rasio keuangan untuk analisis perusahaan yang lebih baik. Yang pertama ada rasio likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, contoh current ratio. Yang kedua ada rasio profitabilitas, yaitu di mana mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, contoh return on asset. Yang ketiga, ada rasio leverage, mengukur penggunaan utang dalam pembiayaan untuk operasional perusahaan.
Terdapat pengambilan keputusan investasi memahami konsep dasar dalam manajemen keuangan. Yang pertama ada net present value atau NPV, mengukur nilai sekarang dari arus kas masa depan, membantu investor memahami profitabilitas proyek. Yang kedua ada internal rate of return atau IRR, tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi, penting untuk menilai efisiensi investasi. Yang ketiga, ada payback period, waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali investasi awal berguna untuk menilai resiko investasi. Manajemen risiko keuangan memahami berbagai jenis risiko dalam manajemen keuangan. Di sini terdapat risiko pasar yang dimana risiko yang muncul dari fluktuasi pasar yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Dan ada risiko kredit, risiko yang timbul dari kemungkinan kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Dan terdapat risiko likuiditas, risiko kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek akibat kurangnya kas atau aset yang dapat dijual. Terdapat sumber pendanaan perusahaan. Perusahaan mendapatkan sumber pendanaan dari mana aja sih? Yang pertama, pendanaan ekuitas. Modal yang diperoleh dari pemegang saham memberikan hak kepemilikan kepada para investor. Yang kedua, ada pendanaan utang. Modal yang diperoleh melalui pinjaman atau penerbitan obligasi diharuskan untuk dibayar kembali dengan bunga. Manajemen modal kerja, pengelolaan aset, dan kewajiban untuk efisiensi keuangan. Terdapat aset lancar, mencakup kas, piutang usaha, dan persediaan yang dapat digunakan dalam jangka pendek. Yang kedua ada kewajiban lancar, termasuk utang usaha dan kewajiban jangka pendek yang harus didonasi dalam waktu terdekat. Terdapat perencanaan pajak dalam manajemen keuangan. Yang pertama ada identifikasi kewajiban pajak. Mengidentifikasi kewajiban pajak yang akan datang untuk perencanaan keuangan yang lebih baik. Yang kedua, ada strategi pengurangan beban pajak. Menggunakan strategi yang tepat untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan profitabilitas. Yang ketiga, ada kepatuhan peraturan perpajakan. Mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku untuk menghindari masalah hukum. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu dividen dan kebijakan pembayaran dividen. Memahami jenis dan mekanisme pembayaran dividen. Yang pertama ada dividen tunai, yang kedua ada dividen saham. Dividen tunai apa sih? Pembayaran langsung kepada pemegang saham memberikan imbal hasil secara kas. Nah, untuk dividen saham, pengeluaran saham baru kepada pemegang saham sebagai dividen meningkatkan kepemilikan tanpa biaya kas. Peran teknologi dalam manajemen keuangan mengoptimalkan proses keuangan melalui inovasi teknologi. Yang pertama ada software akuntansi, di mana software akuntansi ini mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan secara akurat dan efisien. Yang kedua ada analitik data, membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang lebih baik dan analisis secara mendalam. Yang ketiga, terdapat blockchain dan kripto memungkinkan cara baru dalam transaksi dan investasi, meningkatkan keamanan dan transparansi. Dari materi yang saya jelaskan, terdapat kesimpulan dan rangkuman konsep menerapkan prinsip dasar dalam manajemen keuangan. Yang pertama, terdapat mengelola sumber daya keuangan secara efektif, di mana pengelolaan keuangan yang baik membantu dalam pemanfaatan sumber daya secara optimal. Yang kedua, mengambil keputusan yang sangat tepat. Keputusan yang berdasarkan analisis yang tepat dapat meningkatkan kinerja finansial perusahaan. Yang ketiga, ada meminimalkan risiko dan memaksimalkan nilai perusahaan. Strategi yang baik dapat mengurangi risiko dan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Eh, untuk video ini, teman-teman bisa like, subscribe, dan share agar teman-teman dapat mengetahui info selanjutnya mengenai manajemen keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.